Sering sekali kita mendengar sebuah kata dan kalimat pengingat diri, ibarat alarm yang selalu mengingatkan dan membangunkan jiwa yang lemah. Apa itu? Ya, kalimatnya kurang lebih seperti ini. Ada atau tidak adanya kita di dalam gerbong dakwah ini, dakwah akan tetap berjalan, dan gerbong-gerbong dakwah itu akan meninggalkanmu dan akan pergi bersama orang-orang yang siap untuk diajak pergi bersama dakwah ini. Dakwah tak membutuhkanmu, tapi dirimu lah yang membutuhkan dakwah itu. Menghela napas begitu panjang ketika selalu teringat dan diingatkan dengan alarm ini. Masya Allah, terima kasih untuk orang-orang yang selalu mengingatkan dengan kalimat-kalimat ini, sehingga menjadi pengingat diri bahwa kita gak harus berhenti dalam dakwah ini. Hari ini kita bisa lihat begitu banyak orang-orang atau umat muslim yang terus dan gencar berdakwah menyuarakan kebenaran, baik secara offline maupun secara online, apalagi di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Kalau kita mengingat dan flashback ke belakang, timbul dalam hati pertanyaan, kapan ya kita mulai berkecimpung dalam dakwah ini? Apakah baru sebentar atau sudah lama? Kalau kita hitung dengan lamanya kita mulai berkecimpung di dalam dakwah ini, itu tidak ada apa-apanya teman-teman dengan dakwah para ustadz dan ustazah kita. Kita bisa lihat dari sosmed, begitu banyak sekali berita-berita duka cita yang datang dari ustadz dan ustazah kita. Yang ketika kita tidak kenal dengan mereka, kita bisa cari tahu gitu, siapa sih ustadz dan ustazah ini. Maka ketika kita cari tahu siapa mereka, siapa ustadz dan ustazah ini, ternyata Masya Allah gitu, perannya luar biasa terhadap Islam. Karya-karyanya juga banyak gitu. Alhamdulillahnya, mereka meninggal juga dalam keadaan masih tetap berdakwah. Dan masih tetap dikenang oleh seluruh umat Islam, bahkan yang tak mengenali mereka. Terus, kalau kita hitung-hitung sudah berapa lamakah kita berkecimpung dalam dakwah ini, kita harus flashback ke belakang. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya, yang dimana mereka adalah orang-orang yang sudah tidak diragukan lagi, dan tak perlu ditanyakan lagi begitu luar biasa dan hebatnya peran mereka terhadap Islam itu sendiri. Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah orang-orang yang awalun dalam menyebarkan agama Islam. Hingga hari ini, di Indonesia kita bisa merasakan rahmatan lil alaminnya Islam itu sendiri. Ketika kita merasakan hari ini beban berat dalam dakwah itu amatlah sangat berat, kita harus flashback bahwa bagaimana orang-orang yang awalun seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang jauh lebih berat dalam menyebarkan agama Islam itu sendiri. Ketika ada orang-orang yang menyuarakan kebenaran, pasti ada juga orang-orang yang memilih untuk bungkam, tidak mau menyuarakan kebenaran, menutup mulut mereka, bahkan mata dan telinga mereka. Ibarat bahwa mereka itu adalah manusia yang tuli dan buta dengan keadaan yang terjadi saat ini, baik di negara sendiri maupun di negara lain. Bagaimana Indonesia yang hingga hari ini masih terus melawan COVID-19 untuk bisa pergi dari negara kita sendiri. Dan juga negara-negara lain, seperti di Palestina contohnya, bagaimana orang-orang Islam di sana yang tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah di rumah Allah. Mereka diserang oleh orang-orang Yahudi. Meskipun hari ini Indonesia tengah melawan wabah COVID-19, tapi kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Nikmatnya ibadah tanpa harus diganggu. Tapi bagaimana dengan negara-negara lain? Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, yaitu Palestina, kemudian orang-orang Rohingya, bagaimana mereka diperlakukan seenaknya, dan semua negara bungkam dengan hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bungkam tersebut. Biarpun cara kita membantu bukan berarti kita harus ke sana, bukan berarti kita harus ikut berperang melawan penjajah yang ada di sana, tapi setidaknya kita membantu dengan doa, kemudian dengan membantu material, kemudian membantu dengan sembako dan lain sebagainya yang bisa kita bantu. Jadi nih buat teman-teman semua, khususnya anak pribadi yang hingga hari ini Allah berikan beban amanah di pundak-pundak kita, maka laksanakanlah, maka jalankanlah semampu kita. Karena Allah tidak akan memberikan sebuah amanah jika kita tidak sanggup untuk memikul amanah itu sendiri. Jikapun kita merasa capek atau lelah, maka menepilah sejenak dan kembalilah lagi setelah kita pulih dan sehat.
dan kembalilah lagi untuk menjalankan visi misi dakwah kita. Yakinlah Allah akan menolong kita. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan akan mempermudah jalan-jalan kita. So, jangan berpikir untuk keluar atau berhenti di dalam dakwah ini. Karena yang dipilih untuk memikul beban dakwah ini adalah orang-orang pilihan Allah. Semangat ya!